Baik. Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Yuk diulangi lagi. Kalau menjawab salam dari Ustazah dengan semangat, nanti Ustazah doakan semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan, dan tambah pintar ya. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Semangat semua ya hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema. Ayo, ada yang sudah tahu? Hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu. Nggak tahu ya, oke. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran SBDP. SBDP ya. Oke, sudah siap semua? Sudah, oke. Sebelum dimulai, tepuk semangat terlebih dahulu. Biar semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, siap semua ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi SBDP. Oke, minggu kemarin Ustazah tanya, kita belajar tentang apa ya SBDP kemarin? Tentang apa? Ayo. Oh, kok lupa sih? Kemarin sama Ustazah Dita? Organ gerak. Ayo, SBDP lo ya. Membuat komik. Bukan IPA, SBDP. Minggu kemarin. Apa? Membuat komik. Membuat patungan. Itu kegiatan ekstra. Ini pelajaran. Yo. Membuat komik, Minggu kemarin kita belajar gambar cerita, Gambar cerita. Kemarin kita belajar apa itu pengertian gambar bercerita, kemudian macam-macamnya. Kemarin ada apa saja macam-macamnya? Ada gambar karikatur. Terus apa lagi? Gambar cerita. Gambar cerita apa? Gambar kartun. Ya. Terus apa lagi? Gambar dekoratif. Karikatur. Ya, betul. Terus apa lagi? Dekoratif. Ya, betul. Nah, kemarin kita belajar mengenai pengertian gambar cerita dan macam-macamnya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai cover atau sampul buku. Oke, sudah siap semua ya? Nanti dicatat jika ada hal-hal yang penting. Oke. Sudah terbuka? Sudah ya? Berapa, Kus?
Oke, hari ini kita akan belajar gambar cerita pada cover atau sampul buku. Jangan dicorek-corek. Tema 2 ya. Tema 1, subtema 2 SBDP. Cristiano Ronaldo. Gambar cerita pada cover atau sampul buku. Nah, tidak boleh coret-coret ya. Perhatikan ketika Ustazah menyampaikan materi. Ya. Yang pertama, apa itu cover atau sampul buku? Adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Tulisan dan gambar yang terdapat Di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, itu yang dinamakan cover atau sampul buku. Kemudian, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Ya, misalkan buku tema kalian. Ini. Tulisan dan gambar yang ada di depan ini ya. Ini merupakan cover atau sampul buku, ya. Ini. Oke. Ini ya. Ini dinamakan cover atau sampul buku. Oke. Paham ya? Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian cover buku atau sampul buku, kemudian kita akan mempelajari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam cover buku. Ya, unsur yang pertama yaitu judul buku. Harus dapat dibaca dengan jelas. Ya. Kemudian yang kedua, bentuk dan... Gimana? Oke, dilanjutkan ya. Nomor 2, unsur yang kedua adalah bentuk dan jenis huruf memiliki tampilan yang menarik. Nah, bentuk dan jenis hurufnya itu harus menarik ya ketika membuat cover buku. Seperti pada contoh ini. Seperti pada buku tema yang kalian miliki saat ini. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah nama penulis. Nah, misalkan kalian membuat buku pengalaman, ya. Yang nama penulisnya adalah nama kalian, karena yang menulis buku cerita adalah kalian. Ya. Oke, dilanjutkan nomor 4. Identitas penerbit. Nah, tadi misalkan kalian membuat buku cerita pengalaman kalian. Kemudian kalian cetak dan disampaikan ke penerbit agar buku kalian ini bisa dibaca dan diketahui oleh orang lain. Nah, biasanya identitas penerbit itu ada 3 serangkai atau intan pariwara atau yang lainnya. Oke, itu yang dinamakan identitas penerbit. Kemudian yang kelima,
gambar yang menarik yang mewakili isi buku. Misal, contohnya, kalian tadi membuat buku cerita pengalaman di desa. Nah, nanti gambar yang menarik yang mewakili isi buku kalian bisa pemandangan alam desa atau bisa juga kegiatan yang ada di desa, ya, yang kalian lakukan, yang kalian ceritakan, kemudian dibuat dalam sebuah buku. Nah, itu. Kemudian yang ke-6. Ayo. Itu yang coret-coret, Mas Fadil. Tidak boleh coret-coret ya. Ya. Mohon diperhatikan. Ingat, kalian sudah kelas 5. Ya. Oke, Ustazah lanjutkan lagi. Yang ke-6 yaitu sinopsis isi buku pada cover belakang buku. Apa itu sinopsis? Sinopsis itu adalah rangkuman atau ringkasan dari buku yang dibuat. Nah, misalkan tadi kalian membuat buku cerita pengalaman di desa. Mungkin sinopsisnya kegiatan selama di desa adalah membantu kakek menanam padi. Kemudian dan masih banyak lagi ya. Nanti akan Ustazah berikan contoh ya, sinopsis isi buku pada cover belakang. Ya, oke. Dilanjutkan nomor 7. Identitas buku pada punggung buku. Misalkan buku kalian itu bertema buku cerita pengalaman. Dibuat oleh misalkan Lovia Cynthia. Nah, nanti akan Ustazah jelaskan di slide berikutnya. Jadi, ketujuh unsur ini harus ada dalam sebuah cover buku atau sampul buku. Ya, harus ada 7. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah paham semua? Oke, nah selanjutnya ini perhatikan contoh cover berikut. Oke, coba lihat Ustazah. Ini depan ya dinamakan cover depan. Yang ini dinamakan cover depan. Ya. Kemudian yang ini dinamakan cover belakang. Ya. Oke. Kemudian yang ini bagian kecil ini kelihatan atau tidak? Kelihatan ya, yang Ustazah sampaikan ya. Nah, ini dinamakan punggung buku. Yang ini ya, yang kecil ini antara cover depan dan cover belakang. Ini di tengah-tengah ini dinamakan punggung buku ya. Oke, sudah paham? Sudah. Ya, baik. Lanjut. Kemudian, nah. Yang pertama. Judul bukunya. Perhatikan ya. Judul bukunya kalau di sini adalah tematik 5. Tema 1. Nah, ini yang dinamakan judul buku. Ya.
Kemudian dilanjutkan nama penulis. Siapa nama penulisnya? Kalau di buku tema ini ada di bagian atas, yaitu Eko Wijiono. Nah, ini dinamakan nama penulis. Eko Wijiono ini yang menulis buku tema kelas 5. Ya. Oke. Selanjutnya gambar cover. Ya. Gambar cover itu ininya. Di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar kakek dan cucu-cucunya yang sedang mengobrol atau berbincang-bincang. Nah, berbincang mengenai peristiwa. Kalau yang ada di slide yang Ustazah sampaikan ini, ada seorang anak yang sedang apa ini? Yang ada di slide. Sedang memberi makan kelinci. Ya, sedang memberi makan kelinci. Sedang memberi makan kelinci. Ya, gambar covernya itu ya. Oke, kemudian selanjutnya identitas buku. Nah, identitas buku itu ada pada punggung buku. Ya, yang kecil bagiannya antara cover depan dan cover belakang. Kalau di sini namanya tematik 5, tema 1, alat gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD dan MI. Kemudian ada juga nama penulisnya, yaitu Eko Wijiono. Nah, ini yang dinamakan identitas buku. Ya, yang ini ya. Yang ada tanda panahnya ini, identitas buku. Sudah paham? Nah, oke, dilanjutkan identitas penerbit. Nah, biasanya identitas penerbit berada di cover belakang. Yo, diperhatikan. Di buku tema 5 ini, nama penerbitnya adalah TS. Yo, diperhatikan buku tema kalian masing-masing. Buka cover belakang. Identitas penerbit di buku tema ini adalah 3 serangkai. Nah, di bawahnya ada alamat dari penerbit. Kemudian ada juga nomor telepon atau fax email. Kemudian ada lagi emailnya. Nah, ini adalah identitas dari penerbit buku yang menerbitkan buku ya. Oke, selanjutnya. Yo, itu Mbak Cynthia. Ya, tidak boleh ya. Oke, dilanjutkan. Sinopsis buku. Nah, sinopsis buku itu ada di cover belakang. Di atas identitas penerbit. Ya, coba diperhatikan. Biasanya sinopsis itu adalah ringkasannya atau rangkuman dari isi buku. Nah, di buku tema ini diringkaskan yaitu pembelajaran tematik ya. Kemudian muatan pelajaran yang ada dalam buku tema 1. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK,
dan SPDP. Kemudian ada muatan pelajaran IPA dan IPS. Kemudian di dalam buku ini juga ada soal hot. Nah, ini adalah ringkasannya. Nah, di sini ada misalkan muatan pelajaran PPKN. Nah, nanti di dalam buku ini ada penjelasannya. Ya, ada mungkin yang subtema 1 itu ada nilai-nilai luhur Pancasila. Nanti di dalamnya sudah ada penjelasan secara jelas. Nah, kalau di sinopsis buku ini hanya ringkasannya. Oke, sudah paham? Ya, nanti penjelasannya ada di dalam buku. Ya. Itu bagian apa bertanya? Nah, dengan adanya sinopsis ini nanti para pembaca akan mengetahui. Oh, ini di dalam buku tema nanti ada pelajaran PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, PJOK, dan SPDP. Dan juga ada soal-soal hot. Nah, itu ya. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah ya? Letak-letaknya juga sudah paham ya? Oke, sekarang dilanjutkan. Oke. Nah, buku cover itu dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah cover berdasarkan kebutuhan buku. Contohnya cover buku pendidikan. Kemudian cover buku masakan. Dan cover buku cerita. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah cover berdasarkan tampilan. Contohnya cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Dan cover penuh warna dan juga gambar. Oke. Sekarang Ustazah tanya. Buku tema ya yang kalian punyai ini termasuk cover berdasarkan kebutuhan buku atau berdasarkan tampilan? Cover berdasarkan kebutuhan buku. Oke, ya betul sekali. Kemudian contoh dari cover berdasarkan tampilan. Ayo. Apa yang bisa mencontohkan? Cover berdasarkan tampilan. Covernya berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana. Yo, apa? Contohnya seperti ini. Ya. Ini contoh sederhananya. Cover berdasarkan tampilan. Ya. Oke. Beda. Kalau berdasarkan tampilan ini hanya buku biasa ya. Sedangkan buku berdasarkan kebutuhan buku itu ada buku pendidikannya. Di dalam ada gambarnya lagi. Ada penjelasannya juga. Ya. Oke. Jadi beda ya antara cover berdasarkan kebutuhan buku dan cover berdasarkan tampilannya. Oke, sudah bisa membedakan? Ya. Sudah bisa ya? Baik. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham semua? Siapa yang belum paham? Maju. Maju.
Ada yang belum paham? Nanti kalau sudah paham semua, nanti ada tugas dari Ustazah loh ya. Sudah siap? Kalau ada tugas? Oke. Ada tugas enggak, Ya. Mapel SBDP hari ini ada tugas. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini adalah tugasnya. Tugasnya adalah membuat sebuah cover buku sederhana di kertas gambar. Ya. Kemudian jangan lupa masukkan unsur-unsur dalam cover yang telah dipelajari, yang telah kita pelajari tadi. Nanti unsur-unsur dalam cover ada berapa? 7. Ada 7. Apa saja? Judul buku, Ya, judul buku. Terus apa lagi? bentuk dan jenis penulis. Apa? Bentuk dan jenis Oke, bentuk dan jenis tulisan. Terus apa lagi? Penulis. Ya, penulis. Nama penulis. Terus apa lagi yang keempat? merah-merah bintang. Suruh memiliki tampilan yang menarik. Ya, betul. Tampilan yang menarik. Kemudian apa lagi yang kelima? Gambar yang menarik. Gimana? Gambar yang menarik yang mewakili isi buku. Ya, gambar yang menarik ya, yang mewakili isi buku. Kemudian yang keenam, Sinopsis pada cover belakang buku. ya, betul. Sinopsis. Kemudian yang ketujuh, Identitas buku pada buku. nah, identitas pada buku. Ya, betul. Nanti untuk nama penerbitnya bebas, ya. Boleh 3 serangkai atau yang lainnya yang kalian pahami, ya. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, nanti dibuat seperti ini ya, pada buku gambar. Sekalian nanti diwarna juga, diwarnai. Ya. Tugas SBDP hari ini membuat cover buku. Dikumpulkan kapan, Us? Dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Ya. Enggak, Us. Gimana? Enggak ditulis, enggak sinopsis buku. Sinopsisnya juga ditulis. Ya, seperti yang Ustazah sampaikan. Ya. Ada nama penulisnya. Nama penulisnya. Ya, Ustazah tanya dulu. Nama penulisnya siapa? Berarti kalian. Kalian kan yang membuat. Oke. Kemudian judul buku. Judul bukunya bebas. Terserah kalian. Boleh judul bukunya itu cerita pengalaman atau kisah perjalanan sekolah atau yang lainnya. Ya, bebas. Atau juga bisa buku masakan atau majalah juga bisa. Ya, bebas. Kemudian gambar cover. Ya, gambar cover itu nanti yang Ustazah sampaikan tadi. Kalau di slide ini ada judulnya benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Identitas penerbitnya gimana, Us?
Ya, nanti Ustazah jelaskan. Sebentar ya. Terkait gambar cover, di sini dalam slide ya, judulnya benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Nah, maka gambar covernya harus sesuai dengan judulnya. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhannya, ya, ada kelinci, ada bunga, ada wortel, dan ada pemandangan. Ya, jadi gambar cover itu harus sesuai dengan judul covernya, ya, judul bukunya, oke? Kemudian dilanjutkan identitas buku. Ya, seperti tadi ya, yang ada di buku tema. Ya, identitasnya ditulis. Misalkan kalau buku pengalaman, cerita pengalamanku, maka ditulis di bagian bawah, cerita pengalamanku. Kemudian dituliskan nama penulisnya kalian. Misalkan jika yang membuat Ustazah, maka buku cerita pengalamanku. Penulisnya Dia Fitriani. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian sinopsis buku. Ya, sinopsis buku. Ya, Ustazah sampaikan tadi. Misalkan mengenai cerita pengalamanku. Ya, nanti sinopsisnya berisi pengalamanku di kampung rambutan. Kegiatan yang dilakukan. Membantu kakek menanam padi. Kemudian membuat pot bunga dari botol plastik. Dan seterusnya. Ya. Ingat, sinopsis itu adalah singkatan. Rangkuman atau ringkasan dari isi buku yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian identitas penerbit. Nah, identitas penerbit ini jika di buku paket ya adalah 3 serangkai. Nah, nanti identitas penerbitnya bisa bebas. Ya. Misalkan karya pustaka. Ya. Kemudian nanti jangan lupa identitas penerbit ada alamatnya. Alamatnya bebas. Misalkan alamatnya Jalan Kopral Sayong, Klaten. Nah, kemudian telepon. Teleponnya juga diisi bebas. Ya, terserah kalian. Dan jangan lupa diberi email. Emailnya juga bebas. Bisa email kalian. Atau yang lain. Oke? Sampai sini sudah paham? Sudah. Ada yang masih belum jelas? Jelas. Sudah paham semua? Sudah ya, oke. Alhamdulillah. Ustazah, Ya? bukunya bebas kan, Us? Iya, bebas. Bebas ya. Dan jangan lupa diberi warna. Ya. Digambar sebagus mungkin. Ustazah. Dibuat di buku gambar. Us. Gimana?
Doang, Us. Apa, Mbak? Berarti sampelnya doang, Us. Iya, sampulnya saja. Oh, Kan ya, Us. Ustazah tadi sudah bilang membuat cover atau sampul buku. Isinya tidak usah. Kalian cuma membuat cover bukunya saja ya. Oke? Sudah paham? Sudah ya? Us. Ya, apalagi? Us, di print boleh nggak ya, Us? Di print. Gambarnya itu loh, Us. Oh ya, boleh. Di laptop boleh. Boleh. Boleh ditempelin di gambar. Ya, boleh. Yang penting itu dibuat sendiri ya. Ya, Us. Covernya dibuat sendiri. Gambar sendiri. Tidak Gambar print atau orang-orangnya gitu, Us. plagiat ya. Diplak dari karya orang lain. Ini harus dari karya kalian sendiri. Us, ada gambar orangnya nggak, Us? Kalau jelek gimana? Terserah kalian. Bebas ya. Sesuai dengan kreativitas kalian. Boleh diberi, boleh tidak. Ya sesuai dengan isi atau judul bukunya. Ya. Us, diwarna nggak, Us? Gimana? Diwarna nggak? Iya, diwarnai. Diwarnai ya. Dibuat semenarik mungkin. Oke? Oke, sampai sini sudah paham semua? Ya. Oke. Kumpulkan kapan, Us? Dikumpulkan tugasnya paling lambat hari Rabu. Hari Rabu ya. Lambat dari Hari Rabu paling lambat. Tugasnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Kalau kelas 5 Al-Farabi dikumpulkan ke Ustika. Kalau kelas 5 Torek dikumpulkan ke Ustika. Oke. Sudah paham ya? Gimana? Kurang jelas, Mas? Suaranya putus-putus. Diulangi, Mas Rasya. Tulis tangan apa di print, Us? Apanya? Mana? Itu nanti ya dibuat di buku gambar ya. Nanti kalian menggambar. Suaranya, Bu. Boleh misalkan nggak bisa buat orang atau nggak bisa buat hewan, bisa ngeprint, nanti ditempelkan di buku gambar. Oke, paham? Oke. Cukup sekian ya untuk pembelajaran SPDP pada hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bisa
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian ya pembelajaran kita hari ini. Dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.